Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang cermin cekung. Kemarin kita sudah sampai pada konsep pembentukan atau sifat bayangan pada cermin cekung. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita ke rumus atau perhitungan jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus pada cermin cekung. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini diberi kemudahan dan kelancaran, dan semoga ilmunya juga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja. Kita bahas untuk pertamanya ini manfaat dan penerapan cermin cekung ya. Materi pertama yang kita bahas adalah manfaat dan penerapan cermin cekung. Apa sih manfaatnya? Di mana sih penerapan cermin cekung? Manfaat cermin cekung dan penerapannya yang pertama adalah sebagai antena parabola ya untuk menerima sinyal radio. Manfaat yang kedua adalah sebagai pengumpul sinar matahari di PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai pemantul pada lampu mobil. Dan yang manfaat yang keempat itu sebagai pemantul pada berbagai lampu sorot atau lampu senter. Jadi ini ada contoh-contoh manfaat atau penerapan cermin cekung. Mungkin masih ada lagi manfaat yang lain, tapi misalnya ditampilkan di sini hanya 4 ya. Kamu bisa explore sendiri nanti. Berikutnya kita masuk ke rumus. Rumusnya apa aja sih? Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menghitung jarak benda, bisa juga jarak bayangan, bisa juga jarak fokus. Nah, kemudian biasanya ditanyakan juga perbesarannya sampai juga kepada tinggi bayangan biasanya juga sampai kepada sifat bayangan. Sifat bayangan kemarin kita sudah belajar ya konsepnya, jadi nanti tinggal di combine sama materi yang hari ini ya. Oke, mencari jarak bayangan ya. Biasanya yang ditanyakan itu mencari jarak bayangan. Rumusnya itu di sini kita ada rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen ya. Ada juga yang menulisnya itu dalam bentuk 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Ada juga, jadi sama aja. Kalau S ini jarak benda, S aksennya ini jarak bayangan. F-nya itu fokus ya. F-nya fokus, misalnya diulangin, F-nya fokus, S-nya jarak benda, S aksennya ini jarak bayangan. Kalau pakai yang simbol seperti ini F-nya sama, fokus, 1 per SO. SO-nya itu jarak, O-nya itu objek. Objek itu berarti jarak benda. Ya, SO itu jarak objek. Objek itu berarti benda. Ya, berarti ini jarak benda. SO itu jarak benda. 1 per SI. SI itu berarti jarak image. I-nya itu image dari bahasa Inggris. Berarti jarak image. Image itu berarti bayangan ya. Berarti jarak bayangan. SI itu sama dengan S aksen jarak bayangan. SO itu sama dengan S jarak benda. Oke, kita langsung masuk ke materi berikutnya, rumus berikutnya itu biasanya yang ditanyain adalah mencari perbesaran bayangan. Ya, mencari perbesaran bayangan. Rumusnya M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksen ini tadi adalah jarak bayangan per jarak benda. S itu jarak benda. Sama dengan H aksen tinggi bayangan per H, tinggi benda. Atau kalau mau pakai yang tadi, yang pakai versi satu lagi, berarti SI per SO. Ya, jarak bayangan per jarak benda, sama aja cuma beda lambang aja sih. Sama dengan HI per HO. Tinggi bayangan per tinggi benda. Jadi I-nya itu bayangan, O-nya itu benda, objek. I-nya image. Image itu bayangan, objek itu benda. Ya, jadi kalau yang pakai simbol yang ini, yang I sama O berarti SI per SO sama dengan HI per HO. Kalau yang pakai aksen berarti M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Sama aja, intinya yang di atas itu bayangan, yang di bawah adalah bendanya ya. Oke, lanjut. Contoh soal ya, di sini ada contoh soal.
sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokusnya 2 cm. Jika benda berada pada jarak 3 cm, tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, sekarang kita tulis diketahuinya dulu. Di sini ada tinggi. Sebuah benda setinggi, berarti ini H-nya. H-nya sama dengan 1 cm ya. Kemudian di depan cermin cekung dengan fokus, berarti ada fokus di sana, fokusnya 2 cm. Jika benda berada pada jarak, berarti ini jaraknya jarak benda. Berarti SO, objek ya benda, berarti sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan jarak bayangan, ingat tadi rumusnya 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangan, berarti si SI ini nih. Berarti biarkan dia sendirian, maka SO-nya pindah. Berarti 1/F dikurang 1/SO sama dengan 1/SI. Ya, atau kalau mau kita balik jadinya 1/SI sama dengan 1/F dikurang 1/SO. Jadi bentuknya lebih familiar ya. Jadi yang ditanyakan ada di sebelah kiri. Kita tinggal masukkan nih. 1/F. Fokusnya berapa tadi di soal? Fokusnya 2. Jadi 1/2 dikurangi 1/, jarak objek, jarak bendanya 3. Nah, setelah ini diapain? Boleh kali silang. Ya, boleh dikali silang, boleh pakai KPK. Ya, kalau mau dikali silang berarti tinggal 3 kali 1, 3, dikurangi 2 kali 1, 2, per 2 kali 3. Jadi ini dikali ke sini. Ini kali silang ya, 1 kali 3, 1-nya sama 3 ini dikali, kemudian 1 sama 2 dikali. Jadi 1 kali 3, 3, 1 kali 2, 2, dikurangi, per 2 kali 3, 6. Berarti sama dengan 1/6. Nah, ini masih 1/SI. 1/SI, maka 1/SI-nya sama dengan 1/6. Maka SI-nya ini dibalik sama kayak apa ya? Oh, belum nanti. Sama kayak perbandingan ya. Berarti ini SI sama dengan SI/1, boleh nggak ditulis satunya, SI sama dengan dibalik jadinya 6/1. 6 bagi 1 sama dengan 6 cm. Boleh pakai kali silang seperti ini. Atau kalau misalnya kalian mau pakai KPK juga boleh. Ya, berarti misalnya pakai KPK. Misalnya pakai KPK berarti di sini tulis di sini 1/SI sama dengan 1/F dikurang 1/SO. 1/F-nya itu tadi 2 dikurang 1/SO-nya 3. Nah, KPK-nya berapa? 2 sama 3. 2 sama 3 KPK-nya 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. 1/6. SI-nya dibalik. Jadi 6/1. Maka hasilnya adalah 6 cm. Hasilnya akan sama. Ya, jadi terserah mau pakai yang dikali silang atau mau yang pakai KPK. Berikutnya pertanyaannya adalah perbesaran. Yang ditanyain adalah perbesaran. Berarti yang dicari adalah M sama dengan SI/SO. Jarak bayangan dibagi jarak benda. SI-nya 6 tadi kita dapat. Jarak bendanya SO-nya 3. Berarti 6 bagi 3 adalah 2. Oh, berarti perbesarannya adalah 2 kalinya. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, ditanya tinggi bayangan. Tinggi bayangan, tadi rumusnya M itu bisa SI/SO atau HI/HO. Nah, sekarang kita pakai yang ini nih, karena yang ditanyain tinggi bayangan. Maka M sama dengan HI/HO. Atau kalau kalian bingung, dibuat tulis segitiganya boleh. Kalau lupa. Jadi di sini M, di sini HI, di sini HO. Nah, kalau yang ditanyain HI, berarti HI sama dengan M dikali HO. M-nya itu tadi kita dapat 2 kali HO-nya. H0 itu berarti tinggi
objek ya. HO ini HO tinggi objek 1 cm, berarti tinggi bayangannya jadi 2 cm. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir pertanyaannya sifat bayangan. Ini kita gambarkan. Misalnya fokusnya ada fokus kemarin ya, ada jari-jari. Fokusnya dia bilang 2 cm di sini. 2 cm berarti jari-jarinya 4 cm. Kemudian benda diletakkan pada jarak 3 cm, berarti ada di sini. Nah, berarti ini ruang berapa nih dia nih? Kemarin ingat-ingat lagi coba. Ini ruang 1, ya kan? Ini ruang 2, ini ruang 3. Ruang 4-nya di belakang sini. Nah, sekarang benda di ruang 2, maka bayangan akan ada di ruang 3. Benda akan ada di ruang 3. Bagaimana sifat benda di ruang 3? Sifat bayangannya seperti apa jadinya? Kemarin ingat-ingat, pertama benda di ruang 3 itu dia di depan cermin. Di depan cermin berarti dia sifatnya, di depan cermin itu berarti sifatnya nyata, betul, dia nyata. Kemudian apalagi dia? Ruang 2 dan ruang 3 itu tegak apa terbalik? Terbalik ya, ingat terbalik, yang tegak itu 1 dan 4. Kemudian apalagi? Dari 2 ke 3 berarti jadinya diperbesar ya. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nanti ada yang mau ditanyain, silahkan wapri Misyani ya. Hubungin Misyani di WhatsApp. Jadi tadi prosesnya awalnya cari dulu SI-nya, jarak bayangan. Setelah dapat jarak bayangan, kamu masukkan ke cari perbesaran, M didapat 2 kali. Setelah dapat 2 kali, masukkan ke rumus M lagi, tapi pakai yang HI per HO. Cari HI-nya, tinggi bayangannya. Maka M dikali HO, tinggi objek. M-nya tadi dapat 2, dikali tinggi objeknya tadi di soal adalah 1 cm, berarti 2 kali 1, maka HI-nya dapat 2 cm. Kemudian bagaimana menentukan sifat bayangan? Kamu buat gambar sederhana, kamu buat sketsanya. Ya, jadi ada ruangnya di sini, fokusnya kan tadi dia bilang fokusnya 2 cm. Kalau fokus 2 berarti jari-jarinya 4. Ingat, jari-jari itu 2 kali fokus ya. Berarti kalau fokusnya 2 maka jari-jarinya 4. Tadi dibilang bahwa bendanya ada di jarak 3 cm, berarti 3 cm itu di tengah-tengah di antara fokus dan jari-jari. Nah, kalau benda ada di ruang 2, di antara fokus dan jari-jari itu kan ruang 2. Benda di ruang 2 berarti bayangan akan di ruang 3. Kenapa? Karena totalnya harus 5. Kemarin kita sudah belajar konsepnya. Kemudian tinggal kita tentukan sifatnya. Bendanya ada di depan cermin, berarti nyata. Kemudian ruang 2 dan ruang 3 itu pasti terbalik, karena ruang 1 dan 4 lah yang tegak. Kemudian dari ruang 2 ke ruang 3 itu naik ya, dari 2 ke 3-nya naik, berarti diperbesar. Berarti sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, ini ada tugas supaya kalian lebih paham, ada latihan soal. Soal yang ini, yang adalah soal khusus untuk kamu yang nomor absennya ganjil. Ya, ini yang sekarang tampil nih adalah soal untuk kamu yang nomor absennya ganjil ya. Kemudian soal berikutnya ini adalah latihan soal khusus untuk kamu yang nomor absennya genap. Ya, jadi absen ganjil mengerjakan soal ganjil, soal tadi ya, soal yang di depan tadi. Kalau yang absennya genap mengerjakan soal yang untuk nomor absen genap. Jangan menabrak aturan atau nilai kamu 0 ya. Ingat, Misyani ngoreksi sesuai dengan ketentuan. Kalau kamu absennya ganjil mengerjakan nomor genap, maka otomatis Misyani salahkan dan 0 ya. Jadi jangan lagi-lagi menabrak aturan. Tolong kerjakan sesuai instruksi. Belajar melakukan sesuatu sesuai instruksinya apa ya. Oke, Misyani tunggu hasil kerja kamu ya, hasil tugasnya. Jangan lupa disubmit paling lambat jam 3. Ingat, soal ganjil dan soal genap
kerjakan sesuai aturan ya, jangan nabrak aturan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Miss Yani. Miss tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.